Mari kita membahas tentang jejaring kerja. Jejaring kerja adalah jaringan hubungan profesional yang dibangun antara individu atau kelompok di mana mereka saling terhubung, berbagi informasi, ide, sumber daya, dan kesempatan dalam lingkungan karir atau bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk saling mendukung, bertukar pengetahuan, dan menciptakan peluang dalam mencapai tujuan karir atau bisnis bersama. Jadi, intinya dalam jejaring kerja itu adalah hubungan antar satu dengan yang satunya. Kemudian, dalam jejaring kerja itu harus memiliki kemampuan. Yang pertama adalah membangun dan membina hubungan. Yang kedua, bekerja sama. Yang ketiga, berbagi informasi. Yang keempat adalah berkolaborasi. Membangun dan membina hubungan yaitu untuk menghubungkan dengan rekan kerja yang profesional atau tokoh dalam berbagai bidang. Jadi di sini kita harus mampu untuk membangun hubungan dan kita harus mampu juga untuk menjaga hubungan yang kuat, baik itu melalui komunikasi teratur, interaksi yang berarti, atau kerjasama dalam tugas-tugas tertentu atau proyek yang dilakukan. Jadi selain kita itu membina, kita juga harus menjaga hubungan itu agar hubungannya terus berjalan dengan baik. Kemudian bekerja sama. Di sini saling membantu, artinya dalam jejaring kerja memungkinkan kita untuk saling memberi bantuan, baik itu dalam bentuk nasihat, sharing, pengalaman, ataupun membuka pintu kesempatan baru seperti itu. Jadi kita harus mampu melakukan kerjasama dalam jejaring kerja. Berbagi informasi. Berbagi informasi yaitu kita dapat memfasilitasi rekan kita untuk pertukaran informasi yang kita miliki serta bermanfaat dalam bidang masing-masing. Melalui berbagai pengalaman, maka kita bisa belajar dari kesalahan maupun keberhasilan yang telah kita capai. Berkolaborasi. Berkolaborasi merupakan wadah bagi kita untuk saling membutuhkan antar pihak satu dengan yang lainnya, karena setiap orang pasti memiliki keahlian dan kecakapan yang berbeda-beda, sehingga dalam kolaborasi di dalam jejaring kerja seringkali menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif karena melibatkan perspektif dari berbagai latar belakang. Prinsip jejaring. Tentu saja dalam jejaring kerja kita harus memiliki kesamaan visi. Kesamaan visi di sini berarti tujuan yang akan dicapai itu sama. Kemudian kita harus memiliki kepercayaan. Jadi dalam jejaring kerja jangan sampai ada timbul kecurigaan antar kita. Karena apa? Jika tidak ada kepercayaan, maka hubungan itu tidak akan terjalin dengan baik. Adanya adalah saling curiga. Selanjutnya adalah saling menguntungkan. Di sini saling menguntungkan berarti bahwa dalam jejaring kerja jangan sampai kita
untung sendiri atau merugikan yang lain. Jika untung, maka bersama-sama kita mengelola keuntungan untuk bersama. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang untung lebih banyak. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Artinya kita bekerja dalam jejaring kerja itu kita harus bekerjanya tepat guna dan tepat waktu. Jadi jangan sampai salah dalam hubungan jejaring kerja. Karena apa? Ketika tidak tepat sasaran atau waktunya terlalu molor, maka jejaring kerja itu pun tidak ingin bekerja sama lagi dengan kita. Berkolaborasi juga tidak ingin biasanya. Jadi dalam jejaring kerja kita memang harus bekerja secara efisiensi dan efektif. Kemudian adanya komunikasi timbal balik. Komunikasi timbal balik di sini yang dimaksud yaitu saling memberikan informasi yang bermanfaat bagi sesama. Jadi tidak hanya menerima informasi, tetapi kita juga harus memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan yang kita miliki, serta informasi yang kita berikan itu valid. Selanjutnya, komitmen yang kuat. Dalam komitmen yang kuat, kita harus dalam jejaring di sini, kita harus memiliki komitmen yang kuat. Karena apa? Jika salah satu tidak berkomitmen atau berkhianat dalam jejaring kerja, maka ini akan merusak hubungan. Padahal dalam jejaring kerja kita membutuhkan untuk membangun dan membina hubungan secara terus-menerus. Artinya kita harus selalu bisa mempertahankan hubungan baik. Maka diperlukan komitmen yang kuat dalam jejaring kerja. Di sebuah agensi kreatif terdapat dua desainer berbakat, Maya dan Rizky. Keduanya memiliki gaya desain yang unik dan kreativitas yang luar biasa. Namun, mereka kesulitan untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek yang sama. Maya cenderung mempertahankan ide-idenya yang sangat kuat. Dia sulit menerima masukan atau ide tambahan dari Rizky dan timnya. Di sisi lain, Rizky merasa kurang dihargai. Dia berusaha untuk memberikan kontribusi ide-ide briliannya, tetapi seringkali merasa bahwa pendapatnya tidak dihargai oleh Maya. Ketika kedua desainer tersebut diminta untuk bekerja sama dalam proyek besar untuk klien terkemuka, ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Keduanya gagal menemukan titik tengah dan kesepakatan dalam merancang ide-ide yang bisa menyatu dan menghasilkan solusi kreatif. Upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan proyek yang sesuai dengan keinginan klien? A. Memasukkan ide-ide kreatif tanpa memperhatikan keinginan klien. B. Berkolaborasi dengan tim dan klien, mendengarkan kebutuhan dan harapan mereka. C. Mengabaikan umpan balik klien dan fokus pada ide sendiri. D. Menyelesaikan proyek tanpa melibatkan klien. E. Menjalankan proyek sesuai keinginan tim tanpa memperhatikan keinginan klien. Di sini yang ditanyakan adalah untuk menghasilkan proyek yang sesuai dengan keinginan klien. Ini adalah Maya dan Rizky memiliki gaya desain yang unik dan kreatif. Namun mereka sulit untuk berkolaborasi di sini. Maya cenderung memiliki ide yang sangat kuat dan sulit menerima masukan di sini. Rizky juga merasa kurang dihargai. Jadi di sini kontribusi
kedua orang ini adalah kerjasamanya tidak baik. Nah, di sini keduanya gagal menemukan titik tengah dan kesepakatan dalam merancang ide yang bisa menyatu dan menghasilkan solusi kreatif. Pertanyaannya di sini adalah upaya yang seharusnya dilakukan. Jadi upaya dari kedua orang ini sebetulnya A. Memasakkan ide-ide kreatif. Betul, dia memiliki ide kreatif tetapi tanpa memperhatikan keinginan klien, ini jelas salah. B. Berkolaborasi dengan tim dan klien, mendengarkan kebutuhan dan harapan mereka, ini yang lebih baik. C. Mengabaikan umpan balik klien dan fokus pada ide sendiri. Jadi ini punya fokus ide, cuman kliennya tidak diberikan ruang untuk mereka menunjukkan keinginan. D. Menyelesaikan proyek tanpa melibatkan klien, ini juga keliru karena ketika proyeknya sudah jadi dan tidak sesuai harapan, tentu saja klien juga merasa kecewa. E. Menjalankan proyek sesuai keinginan tim. Jadi ini tanpa memperhatikan keinginan klien, ini juga kemauan sendiri tanpa adanya kesepakatan dari klien atau keinginan klien. Ini juga salah. Yang betul jawabannya adalah yang B. Di sebuah perusahaan teknologi yang dinamis, ada seorang ahli komputer berbakat bernama Ryan. Ryan memiliki keahlian yang luar biasa dalam bidangnya, tetapi dia kesulitan dalam membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan-rekannya. Ryan cenderung bekerja sendiri dan jarang berkolaborasi dengan timnya. Dia merasa lebih nyaman bekerja dalam kesendirian karena merasa tidak mampu beradaptasi dengan gaya kerja dan sudut pandang orang lain. Karena itu, dia sering mengabaikan atau menolak ide-ide dan masukan dari rekan-rekannya. Ketika terjadi proyek yang membutuhkan kerjasama tim yang erat, Ryan merasa kewalahan. Dia sulit berkomunikasi dengan rekan-rekannya, seringkali kesulitan memahami sudut pandang mereka, dan merasa tidak didengarkan saat memberikan masukan. Upaya-upaya untuk berkolaborasi seringkali gagal, dan hubungan antara Ryan dengan timnya menjadi tegang. Rekan-rekannya merasa sulit untuk berinteraksi dan bekerja bersama Ryan karena sikapnya yang sulit diajak berdiskusi. Mengapa Ryan sulit membangun dan membina hubungan kerja yang baik? A. Keterbatasan kemampuan teknis dalam bidangnya. B. Kesulitan beradaptasi dengan gaya kerja dan sudut pandang orang lain. C. Keberatan untuk memberikan masukan kepada rekan-rekan kerja. D. Terlalu sibuk dengan proyek-proyek pribadi. E. Keterbatasan pengalaman dalam berkolaborasi tim. Oke, di sini kita melihat mengapa Ryan sulit membangun dan membina hubungan kerja yang baik. Di sini Ryan adalah seorang ahli komputer yang berbakat. Kemudian tapi di sini dijelaskan dia kesulitan dalam membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan-rekannya. Ryan cenderung bekerja sendiri dan jarang berkolaborasi dengan timnya. Kemudian, dia merasa lebih nyaman bekerja dalam kesendirian karena merasa tidak mampu beradaptasi dengan gaya kerja dan sudut pandang orang lain. Karena itu, dia mengabaikan atau menolak ide-ide dan masukan dari rekan kerjanya. Ketika terjadi proyek yang besar, membutuhkan kerjasama tim yang erat, Ryan merasa kewalahan. Dia sulit berkomunikasi dengan rekan-rekannya, seringkali kesulitan memahami sudut pandang mereka.
merasa tidak didengarkan saat memberikan masukan. Upaya-upaya berkolaborasi seringkali gagal, dan hubungan Ryan dengan timnya menjadi tegang. Rekan-rekannya merasa sulit untuk berinteraksi bersama Ryan karena sikapnya yang sulit diajak berdiskusi. Mengapa? Pertanyaannya di sini adalah mengapa Ryan sulit membangun dan membina hubungan yang baik. Di sini adalah keterbatasan kemampuan teknis dalam bidangnya. Tidak ya, karena dia itu adalah seorang ahli komputer. Kemudian kesulitan beradaptasi dengan gaya kerja dan sudut pandang orang lain. Ini merasa tidak mampu ya dia, betul di sini. Terus kemudian keberatan untuk memberikan masukan kepada rekan-rekan kerja. Dia sebenarnya mau memberikan masukan dengan didasarkan alasan ini. Merasa tidak didengarkan saat memberikan masukan. Sebenarnya dia mau, berarti ini tidak. Dia tidak keberatan. Kemudian yang D, dia terlalu sibuk dengan proyek-proyek pribadi. Tidak, ini juga tidak disebutkan. Keterbatasan pengalaman dalam berkolaborasi. Ini tidak disebutkan, tidak ada pengalaman di sini. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Di sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang, terdapat seorang profesional bernama Alex. Alex memiliki reputasi yang kurang baik dalam hal integritas dan kejujuran di antara rekan-rekan kerjanya. Karena sejumlah kejadian di masa lalu yang meragukan, banyak orang yang sulit mempercayainya dalam jejaring kerja. Pada suatu proyek penting, Alex diberi tanggung jawab untuk mengelola bagian penting dari proyek tersebut, namun kepercayaan terhadapnya masih rendah di kalangan timnya. Banyak rekan-rekan yang merasa ragu dengan kejujuran dan konsistensi Alex dalam menjalankan tugasnya. Ketidakpercayaan terhadap Alex membuat komunikasi menjadi sulit. Tim kerja terkadang merasa perlu untuk memeriksa dan mengkonfirmasi setiap tindakan dan informasi yang diberikan oleh Alex. Hal ini menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian dalam proyek, serta menimbulkan ketegangan di antara tim. Mengapa tim sulit mempercayai Alex dalam jejaring kerja? A. Keberhasilan besar yang telah dicapai sebelumnya. B. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial perusahaan. C. Reputasi kurang baik terkait integritas dan kejujuran di masa lalu. D. Kepemimpinan yang kuat dan efektif. E. Keterbatasan pengetahuan dalam bidang pekerjaannya. Di sini dikatakan bahwa Alex adalah seorang yang profesional. Dia memiliki reputasi yang kurang baik dalam hal integritas dan kejujuran di antara rekan kerjanya, karena sejumlah kejadian di masa lalu yang meragukan. Banyak orang yang sulit mempercayainya dalam jejaring kerja. Alex diberi tanggung jawab untuk mengelola bagian penting dari proyek tersebut, namun kepercayaannya terhadapnya masih rendah. Jadi ini dia masih rendah dipercayanya. Banyak rekan-rekannya yang merasa ragu dengan kejujuran dan konsistensi Alex dalam menjalankan tugasnya.
ketidakpercayaan terhadap Alex membuat komunikasi yang sulit. Tim kerja terkadang merasa perlu untuk memeriksa dan mengkonfirmasi setiap tindakan dan informasi yang diberikan oleh Alex. Di sini pertanyaan yang ditanyakan adalah mengapa tim sulit mempercayai Alex. Di sini dia memiliki reputasi yang kurang baik dalam hal integritas dan kejujuran, karena keberhasilan besar yang telah dicapainya ini tidak ada ya. Kemudian keterlibatan aktif ini juga tidak. Reputasi yang kurang baik ini yang C. Sedangkan yang D kepemimpinan itu tidak. Terus yang E juga keterbatasan pengetahuan ini juga tidak, karena dia seorang yang profesional.